Halo rekan-rekan Himasos dan juga pendengar. Kembali lagi dengan podcast Himasos Visi Punsei. Oke, podcast kali ini akan dibawakan spesial oleh Dinas Kajian Ilmiah Himasos Visi Punsei. Kita akan membahas tentang hal yang tidak kalah asik nih dari podcast sebelumnya, yaitu akademik oke, organisasi yes. Nah, pada podcast ini kita akan mendatangkan yang sudah pasti sangat berpengalaman dalam organisasi dan juga di akademiknya oke banget nih. Nah, ini dia, Kak Hamdani. Sebelumnya, aku perkenalkan dulu, Kak Hamdani ini siapa sih? Kak Hamdani ini adalah salah satu alumni sosiologi pada tahun 2019 yang mendapatkan gelar cum laude. Wow, nah selain itu, Kak Hamdani pernah menjadi ketua umum maupun kepala departemen di beberapa organisasi-organisasi di luar Unsri maupun di dalam Unsri nih. Kak Hamdani juga pernah memenangkan beberapa kejuaraan se-internasional. Wow, ternyata banyak sekali ya prestasinya Kak Hamdani. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi nih, kita langsung sambut aja. Ini dia Kak Hamdani Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Hamdani Sumantri. Saya adalah alumni sosiologi angkatan tahun 2015. Nah, untuk kesempatan kali ini, kawan-kawan sekalian, saya diminta untuk menjelaskan atau berbagi sedikit tips mengenai akademik dan organisasi. Saya akan sedikit menjelaskan sepadat mungkin dan sesingkat mungkin karena waktu yang diberikan hanya terbatas kurang lebih 2 menit. Ya, saya usahakan semaksimal mungkin. Baiklah kawan-kawan sekalian, untuk menjadi mahasiswa yang mampu, baik mampu secara akademik, kemudian mampu berorganisasi dengan baik, kemudian juga mampu berprestasi, kita harus mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip seorang akademisi. Mengapa kita harus memegang prinsip seorang akademisi? Yaitu kita ditugaskan, kita berada di kampus, di universitas di mana kita belajar, merupakan amanah yang utama. Pertama kali kita melangkahkan kaki ke kampus tersebut. Bukan untuk berorganisasi ataupun hal-hal lain. Tujuan utama satu-satunya yaitu untuk belajar, untuk menjadi seorang akademisi. Nah, kemudian prinsip kedua yang harus kita miliki adalah prinsip organisator. Dengan hanya fokus kepada kuliah saja, semua itu tidak cukup bagi mahasiswa. Artinya, organisasi menjadi tempat di mana mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat mengimplementasikan daripada ilmu yang didapatkan ketika di dalam kelas. Nah, dan yang prinsip ketiga adalah prinsip seorang kompetitor. Artinya, tidak cukup kita baik nilai secara akademik, ataupun juga kita aktif di organisasi, namun tidak ada prestasi kita yang dapat kita bawa atau mengharumkan baik nama universitas, jurusan, maupun kedua orang tua kita. Artinya kita harus mampu berprestasi keluar, mengikuti perlombaan-perlombaan, kompetisi-kompetisi, kompetisi dalam negeri, maupun kompetisi di luar negeri. Seorang mahasiswa harus mampu dan percaya diri bahwa dia bisa meraih semua itu. Itu kawan-kawan. Namun, 3 prinsip itu akan didapatkan dan mampu dimanajemen dengan baik oleh seseorang mahasiswa yang mampu mengatur skala prioritas dengan baik. Artinya dia mampu melihat situasi dan kondisi di mana hal-hal yang harus dia utamakan dan mana hal-hal yang harus dia kebelakangkan. Artinya dia harus mampu membuat prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3.
Dan di belakang itu ada plan-plan yang akan mengisi waktu-waktu luang kosong di mana mahasiswa itu tidak mendapatkan kegiatan, namun plan itulah yang akan menjadi pengisi ruang-ruang kosong itu. Seperti itu kawan-kawan. Ya mungkin pembicaraan ini sedikit abstrak, namun kita mampu mendiskusikan hal ini lebih jauh lagi dalam waktu yang lain lagi. Dan insya Allah kalau kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat, dengan umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita. Saya kurang lebih memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hamdani atas pemaparannya. Wah, ternyata kita bisa loh untuk tetap aktif dalam berorganisasi dan akademiknya tetap terjaga. Baiklah, cukup sekian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Kezia Monika Sinaga, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.